Jadi kalau orang lain tanggal 1-nya 30 hari nunggu, saya tanggal 1-nya setiap hari. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Saya bebaskan pikiran saya tentang uang. Karena Allah akan mengkis rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Coba, beda nggak? Dibaca 1000 kali wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dengan dipahami petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup. Berbeda nasibnya? Beda. Silahkan dibaca 1000 kali semalam. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Terus 1000 kali. Habis waktumu. Kapan mau praktek? Sedangkan Quran itu kan hudan. Harus jadi petunjuk. Apa petunjuknya dari kata-kata itu? Ambil petunjuknya, implementasikan dalam hidup. Tambah lagi, saya kalau berbuat baik pada orang, saya tidak memikirkan dia harus berbuat baik pada saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ternyata begitu saya melepaskan keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan, kebaikan datang dari arah yang tidak disangka, tanpa batas. Saya berbuat baik pada si A, dia mau menyanjung saya, gak mengubah saya. Dia mau menghina saya, tidak akan mengubah kebaikan saya. Saya akan tetap berbuat baik sama dia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu, ungkapkan cinta pada suami. Jangan berharap apa-apa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib datang. Tapi kalau ibu-ibu mengungkapkan cinta pada suami, berharap dia melakukan ini, melakukan itu. Kalau dia tidak melakukan, kecewa. Coba implementasi dari wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Luas? Nyata? Bisa dirasakan hari ini? Bisa. Agama itu nyata, bukan fiksi. Bukan tentang akhirat, bukan tentang masa depan. Kalau kita merasakan hari ini, pasti akhirat kita selamat. Wujudkan dulu di sini, saat ini, sekarang. Bisa berbuat baik pada orang lain tanpa muatan? Bisa? Bisa? Percaya sama saya. Begitu melakukan kebaikan pada siapapun, tidak berharap balasan, tidak berharap apa-apa. Percaya sama saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Semesta sudah punya cara. Setiap kita berbuat baik, pasti kebaikan akan datang kepada kita. Karena semua kebaikan yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri kita sendiri. Keren gak kalau begitu? Itu baru agama tuh jadi keren. Agama tuh menolong. Agama jadi syafaat. Jadi syafaatnya Rasulullah yang paling utama adalah ilmu yang beliau sampaikan dari Allah, amalkan oleh kita, menolong kehidupan kita saat ini. Kan selama ini yang disebut dengan syafaat oleh kita itu, nanti kita akan dibariskan. Ini dapat syafaat, ini dapat syafaat, ini dapat syafaat, ini tidak. Begitu? Bukan itu. Syafaat itu nyata sekarang. Syafaat itu adalah pertolongan. Wujudnya syafaat adalah ilmu yang kita amalkan. Nyata dalam hidup. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ada yang namanya passion. Nah, maaf ya, saya terjemahkan. Tenang. Passion itu segala hal yang kita sukai dalam hidup. Passion. Karena setiap manusia datang ke dunia ini sebetulnya jenius di bidangnya. Ikan tuh jenius dalam urusan berenang. Tapi sangat idiot disuruh memanjat. Monyet jenius dalam urusan memanjat. Idiot kalau disuruh berenang. Jadi semua makhluk hidup datang ke semesta ini jenius. Dan saya yakinkan pada hadirin semua, kalian semua itu jenius. Pertanyaannya, sudah menemukan gak
kalian jeniusnya di bidang apa? Kalau sampai setua ini belum menemukan jeniusnya, itu sudah yakin hidupnya penuh dengan penderitaan. Tidak menemukan Allah titipkan apa pada diri saya. Coba. Yang jenius di bidang masak dan kemudian mengembangkan jenius di bidang itu, sekarang sudah bikin toko kue, restoran, catering, umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Kenapa? Dia menemukan jeniusnya. Ternyata saya jenius di bidang siksik menyiksik. Saya jenius di bidang goreng menggoreng. Dan beda, masakan yang dibuat oleh orang yang penuh cinta. Kan dia senang melakukannya. Beda rasanya. Walaupun sama resepnya. Dengan orang yang memasak karena terpaksa. Nih ibu-ibu masak sambil marah-marah. Moal ngeunah. Saya kasih tahu. Tidak ada cinta di situ, tidak ada rasa. Ini sains. Bukan ilmu nujum. Sains. Dan sekarang saya akan tunjukkan. Baik, kita lihat. Passion itu apa? Apa yang kita sukai. What you love. Bahasa Inggrisnya itu namanya passion. What the world needs. Itu namanya mission. Mission itu apa yang dibutuhkan dunia. Awas, hati-hati. Saya sudah menemukan kesenangan saya. Tetapi apakah yang Anda senangi itu dibutuhkan dunia apa tidak? Kalau dunia tidak membutuhkan, itu bukan passion. Makanya banyak orang yang menyalurkan hobi, tapi hobinya itu sekedar untuk kesenangan diri. Hobinya itu tidak berkontribusi pada dunia. Itu bukan passion. Tidak bermakna hidupnya. Main gaple aja terus karena hobi. Pertanyaannya dibutuhkan gak oleh dunia? Ada yang hobinya main bola, ngocek bola terus. Ternyata keahlian dia dalam main bola dibutuhkan oleh negaranya. Nah, itu baru ada maknanya. Makanya kalian itu kan bisa segala. Main bola bisa, badminton bisa, catur bisa, voli bisa, basket bisa. Nu jadi duit. Hati-hati, itu bukan passion itu. Passion itu harus ada hubungan dengan mission. Apakah yang Anda sukai itu dibutuhkan dunia? Yang suka memasak dibutuhkan oleh dunia. Ternyata banyak orang yang butuh layanan makanan yang enak. Karena tidak semua orang diberi kemampuan itu. Itu passion sudah nyambung dengan mission. Yang ketiga, vocation. Vocation itu what you can be paid for. Anda dibayar untuk apa? Kemudian yang keempat adalah profession. Profession itu adalah what you are good at. Kamu ahli di bidang apa? Yuk, sekarang kita cari titik temunya. Saya sudah menemukan yang saya suka. Pertanyaannya, apakah itu dibutuhkan dunia atau tidak? Tuh, berarti belum menemukan makna hidup. Saya sudah punya keahlian, profession. Dan saya juga sudah punya pekerjaan dengan keahlian saya. Dan saya dibayar oleh orang dengan keahlian saya. Pertanyaannya, apakah Anda senang di bidang itu? Banyak orang yang bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat asa di neraka. Kerja di pabrik, ya kerja. Bisa menjahit, yes bisa. Dia punya keahlian.